Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit terkait dengan sejarah atau asal-usul sholat tarawih dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, sebelum masuk ke sejarahnya, di sini saya sedikit mengulas terkait dengan pengertian dari sholat tarawih itu sendiri. Teman-teman pastinya udah tahu apa itu sholat tarawih, dan pastinya di setiap malam bulan Ramadan teman-teman pasti melaksanakan kesunahan sholat tarawih ini. Jadi sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan di malam bulan Ramadan untuk menghidupkan bulan Ramadan. Untuk hukumnya sendiri adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Dan untuk jumlah rakaatnya sendiri ada berbeda-beda pendapat. Ada yang 8 rakaat, 20 rakaat atau bahkan 36 rakaat. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala di tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriah, Rasulullah pada masa itu mengerjakan sholat tarawih itu tidak di masjid, melainkan kadang itu di rumah. Jadi kadang di masjid, kadang di rumah, sesuai riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau berkata dari Aisyah Ummul Mukmin radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau, dan pada hari ketiga atau hari keempat jamaah sudah berkumpul menunggu Nabi, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru tidak keluar menemui mereka. Nah, di pagi harinya beliau bersabda, "Sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan kepada kalian." Aisyah pun berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita ketahui bahwasanya Nabi memang pernah melaksanakan sholat tarawih pada malam di awal-awal bulan Ramadan. Hingga akhirnya saat melihat antusiasme yang begitu tinggi dari para sahabat beliau, Nabi justru mengurungkan niatnya datang ke masjid pada hari ketiga atau hari keempat. Alasannya karena pertama, bisa jadi karena beliau khawatir sewaktu-waktu Allah bisa saja menurunkan wahyu yang mewajibkan sholat tarawih kepada umatnya. Nah, tentu hal tersebut bakal memberatkan umat generasi berikutnya yang belum tentu memiliki semangat yang sama dengan para sahabat Nabi itu. Kemudian, alasan yang kedua yakni mungkin saja beliau takut akan timbulnya salah persepsi di kalangan umat bahwasanya sholat tarawih itu wajib, karena merupakan sebuah perbuatan yang baik yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari fatwa dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari mengatakan bahwasanya sesungguhnya Nabi ketika menekuni sesuatu amal kebaikan dan diikuti oleh umatnya, maka perkara tersebut telah diwajibkan atas umatnya. Dari hal tersebut kita dapat mengetahui akan bahwasanya Nabi melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid hanya 2 malam saja, dan beliau tidak hadir melaksanakan sholat tarawih bersama-sama di masjid karena takut atau khawatir sholat tarawih akan diwajibkan kepada umatnya. Kemudian sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah karena sangat digemari oleh Rasulullah dan beliau mengajak orang-orang untuk mengerjakannya. Dan dalam hadis tersebut tidak ada penyebutan bilangan dari rakaat dan ketentuan rakaat dari sholat tarawih secara rinci. Kemudian sholat tarawih di masa Abu Bakar As-Siddiq juga dilakukan. Namun di sini jumlahnya adalah 20 rakaat tanpa witir, sebagaimana dikerjakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan mayoritas sahabat-sahabat lainnya dan yang sudah disepakati oleh umatnya. Umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an itu melaksanakan sholat tarawih secara sendiri-sendiri atau munfarid. Kadang juga dilakukan berkelompok 3 orang, 4 orang atau 6 orang, dan saat itu belum ada sholat tarawih berjamaah dengan satu imam di masjid.
ketetapan tentang jumlah rakaat sholat tarawih pun belum tertuang secara jelas. Para sahabat ada yang melaksanakan sholat 8 rakaat, kemudian menyempurnakan di rumah seperti pada keterangan tadi di awal. Kemudian sholat tarawih berubah keadaannya ketika Umar bin Khattab berinisiatif untuk menggelarnya secara berjamaah. Setelah menyaksikan umat Islam sholat tarawih yang tampak tak kompak, sebagian sholat secara sendiri-sendiri, sebagian lain berjamaah. Kemudian diriwayatkan juga di hadis sahih memaparkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau berkata, saya keluar bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ke masjid pada bulan Ramadan. Didapati dalam masjid tersebut orang yang sholat tarawih itu berbeda-beda, ada yang sholat sendiri-sendiri, ada yang sholat berjamaah. Lalu Sayyidina Umar berkata, saya punya pendapat, andai mereka aku kumpulkan dalam jamaah satu imam, niscaya itu lebih bagus. Lalu beliau mengumpulkan kepada mereka dengan seorang imam, yakni sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian satu malam berikutnya kami datang lagi ke masjid. Orang-orang sudah melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah di belakang satu imam. Kemudian Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, sholat tarawih dengan berjamaah. Jadi itulah asal mula kenapa sholat tarawih itu dilaksanakan berjamaah di bulan Ramadan ini. Kemudian ada potongan lagi dari hadis lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dan melihat banyak orang melakukan sholat di bulan Ramadan atau tarawih di sudut masjid. Beliau bertanya, siapa mereka? Kemudian beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai Al-Quran, tidak bisa menghafal atau tidak hafal Al-Quran. Dan sahabat Ubay bin Ka'ab pun sholat mengimami mereka. Lalu Nabi berkata, mereka itu benar dan sebaik-baiknya perbuatan adalah yang mereka lakukan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, inilah pertama kali bagaimana sholat tarawih itu dilakukan dan bagaimana berkumpulnya para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih bersama di masjid yang diinisiasi oleh Umar bin Khattab yang merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi. Itu saja kultum yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.